Jadi prosesnya sampai 5 tahunan baru saya menyadari apa itu energi, dan baru saya menyadari bagaimana cara menggunakan energi itu, atau saya sebut dengan bioenergi. Ketika Kundalini itu mampu naik sampai ke cakra mahkota, maka kita mampu sebagai healer atau pengobat atau tabib. Makanya saya mengangkat diri menjadi tabib, karena memang sudah berkali-kali atau mungkin puluhan atau ratusan kali saya untuk ngobatin orang dengan energi yang sudah ada di dalam diri kita. Jadi energi yang terbentuk dari sari-sari makanan yang kita makan, kemudian energi yang terbentuk dari udara yang kita hirup berupa oksigen, dan ternyata itu ada energinya yang luar biasa yang mampu kita gunakan untuk meningkatkan level kecerdasan kita, bahkan untuk bisa mengobati diri kita sendiri ataupun keluarga kita ataupun siapapun yang membutuhkan bantuan. Itu saya sebut dengan bioenergi atau energi Kundalini, atau banyak orang bilang itu energi prana. Itu real, itu ada, dan bukan pakai mantra, bukan pakai sihir atau apapun, bukan klinik, ini ilmiah. Setiap orang mampu mengaksesnya, cukup menyadarinya saja. Silahkan belajar menahan nafas ataupun menarik nafas perlahan-lahan, keluarnya perlahan-lahan, atau dimanualkan. Seperti seolah-olah kalau di pesawat itu kan ada mode otomatis. Jadi seperti kalau sudah dipasang mode otomatis, berarti sudah nggak butuh sopir lagi. Nah, kita, nafas kita, detak jantung kita itu juga mode otomatis gitu. Nah, sekarang kita balik, kitalah yang mengendalikan nafas itu, sehingga detak jantung itu selaras dengan nafas yang kita hirup atau kita keluarkan. Makanya nafasnya harus kita sadari terus. Setiap tarikan nafas perlahan-lahan, keluarnya nafas perlahan-lahan, itu akan merelaksasikan gelombang otak kita, sehingga mampu terciptanya yang tadi saya sebut hormon endorfin, hormon serotonin, hormon melatonin. Itu yang dimiliki oleh otak kita, dan mungkin banyak lagi hormon. Saya nggak terlalu belajar di situ, tetapi intinya 3 hormon ini sangat berfungsi dalam hidup kita, terutama di kesehatan kita, di kecerdasan kita, di semangat kita belajar atau apapun itu. Intinya hormon serotonin adalah yang kita dapat energi di siang hari. Makanya siapapun yang dede, atau kalau orang Jawa, atau memanaskan tubuh ini di matahari ketika pagi atau sore hari, dia akan mendapatkan hormon serotonin. Makanya orang yang sakit biasanya dianjurkan untuk dede, terutama orang stroke itu. Nah, ternyata itu adalah hormon serotonin yang kita dapat dari cahaya matahari, yang masuk melalui tubuh kita, melalui mata kita, melalui semua tubuh kita. Ya, itu real, itu nyata. Jadi kita akan merasakan kehangatan di tubuh kita ketika kita mengakses energi matahari atau DD gitu ya. Atau di ranah energi, cahaya yang masuk di mata, walaupun mata ini tertutup atau terbuka, itu akan ditransformasi menjadi sebuah getaran energi. Getaran energi itu sendiri berasal dari cahaya matahari, sehingga dia memiliki kekuatan elektromagnetik, atau saya bilang kekuatan listrik dalam diri kita akan bangkit perlahan-lahan. Dan kemudian ketika di malam hari, maka serotonin. Maka siapapun yang tidurnya di malam hari itu dalam keadaan gelap, relaksasi, kemudian hatinya tenang tanpa terjebak di alam pikiran, dia mampu mengakses hormon melatonin. Ini membuat hati kita menjadi tenang, bahagia. Bahkan seringkali saya merasakan hidup saya ketika di dalam tidur, saya nggak merasakan tidur, walaupun jasad saya tidur, tetapi kesadaran saya tetap aktif, dan itu sangat nyata, bisa dilakukan setiap orang bagi yang mau tekun melakukannya atau continue, rutin gitu ya. Disinilah kemampuan bioenergi atau energi Kundalini ini semakin membesar, karena bagi saya dunia atau alam makrokosmos, alam yang besar ini adalah gelombang energi. Juga diri kita ini adalah gelombang energi. Jadi kalau kita belajar fisika kuantum, sel di tubuh kita itu
ketika sudah di bagian atom, dia masih ada di dalamnya masih ada lagi ruang kosong, dan kosong itu adalah getaran atau cahaya ataupun kekuatan yang di luar nalar manusia sehingga mampu hidup di dalam uh, apa atom itu sendiri atau di sel DNA kita sendiri. Jadi kita ini tanpa ada kekuatan ilahiyah atau saya bilang kekuatan alam semesta yang diberikan oleh Sang Pencipta, kita ini sudah nggak ada. Makanya ada tubuh ini, kalau kita sadari ya tubuh jasad ataupun ada tubuh halus atau ruhani. Dan kemudian saya menyadari ternyata aura itu juga tubuh halus yang ada di luar diri kita. Dia berlapis sesuai dengan energi ketenangan batin kita. Bukan ketenangan pikiran kita, tetapi ketenangan batin kita. Maka siapapun yang belajar untuk merasakan ketenangan, merasa welas asih atau kasih sayang yang ada di dalam hati ini selalu dijaga, diperbesar terus. Tanpa ada niatan apapun kecuali ya kasih sayang itu sendiri, supaya kita merasa dekat dengan Sang Pencipta, merasa kita menyatu dengan alam semesta. Apapun itu nanti endingnya kita akan merasakan kebahagiaan yang nyata melalui hormon yang tersebar ke seluruh tubuh sehingga masuk ke cakra jantung, atau saya bilang inilah kolbu kita. Ada getaran rasa yang benar-benar nyata, dan itu mampu menciptakan kekuatan-kekuatan yang luar biasa dalam diri kita sehingga kita tiada lagi merasakan kesedihan, atau bahkan mungkin begini, nggak mungkin orang nggak sedih kan gitu. Sedih itu sesaat langsung kecerdasan kita akan mengaksesnya, mendominasi sehingga tertransformasi lagi di sini, terproyeksi lagi gitu, menyentrongkan atau mentransferkan cahaya hati sehingga kembali lagi seperti semula, bahkan lebih mudah untuk mengendalikan perasaan ini dengan kalimat-kalimat yang ada di dalam pikiran ini. Itu semua adalah fungsi dari energi yang hidup di dalam diri kita. Maka setiap orang mampu menguasainya. Maka yang pasti harus ada pembimbingnya, karena ketika tidak ada pembimbingnya, ini yang terjadi dalam hidup saya. Karena saya nggak punya pembimbing pertamanya gitu, saya merasakan benar-benar apa itu keanehan-keanehan yang terjadi dalam hidup. Mungkin dari tadi saya pernah bilang di awal tadi, saya tidur saja saya nggak ngerasain tidur, bahkan kesadaran saya aktif, saya masuk di dimensi lain, dan itu nyata di jagat cilik kita atau alam semesta mikrokosmos ini. Ada dimensi yang lain dalam hidup kita. Makanya saya kenal hukum dualitas, saya kenal hukum vibrasi, saya kenal hukum frekuensi. Jadi apapun sebenarnya yang terjadi dalam hidup kita, kita sendirilah yang menarik melalui gelombang otak kita atau gelombang pikiran kita. Itu mungkin ranahnya terlalu panjang kalau saya jelaskan, mungkin di tahap berikutnya. Jadi intinya energi ulo-ulo ini atau tulang belakang ini ketika ditahan atau bahkan tanpa menahan pun bisa. Jadi ini hanya salah satu atau beberapa cara. Tanpa menahan pun bisa. Tarik nafas yang panjang, keluarnya juga panjang, atau menarik nafas dengan cepat. Seperti itu. Selama punggung kita lurus. Nah, itu syarat utama ya untuk pemula. Jadi tarik itu banyak kali, mungkin ratusan kali boleh. Setelah itu efeknya langsung semua hormon yang ada di otak ini perlahan-lahan kayak apa ya, muncrat gitu ya, menyebar ke seluruh kepala kita, otak kita, kemudian di ranah hati kita, jantung kita, sehingga kita merasakan betul-betul kedamaian. Dan itu nyata sekali, dan ini bukan mantra, bukan sihir, tapi setiap orang bisa. Dan saya pastikan siapapun yang mengikuti apa yang saya ceritakan ini, ketika kamu menarik nafas itu full mentok, atau dimanualkan, dilepaskan juga full mentok, atau ada yang orang yang belajar pakai yoga juga bisa, atau meditasi juga bisa, hanya mengakses nafas seperti ini tok ya bisa. Jadi semua orang cakranya sudah terbuka, cuman ada yang masih kecil atau sudah besar. Rata-rata yang nggak pernah belajar cakra, maka yang besar adalah cakra sek dan cakra solar plexus atau di perut ini. Jadi keinginan yang kuat tanpa dilandasi dengan spiritual yang bagus seringkali terjebak di alam mental, sehingga
hidup kita malah semakin semrawut gitu ya, kacau gitu. Awal-awal enak gitu, lama-lama kacau, lama-lama semrawut. Itu salah satu karena terlalu besarnya energi yang ada di cakra sakral atau cakra sek, atau ada 3 cakra ya, cakra dasar, cakra sek, dan cakra solar plexus. Ini semua membesar tapi nggak bisa naik, maka harus dinaikkan ke jantung. Dan ini adalah alam rasa, atau saya bilang, kalau orang Jawa bilang, inilah yang disebut dengan sembah rasa, sembah jiwa. Itu di dalam jiwa sukma kita. Sembah cipta berarti di alam pikiran kita. Itu semua nyata, bukan kok kita menyembah, enggak, jangan terjebak di istilah. Itu mengendalikan, bahasa itu adalah mengendalikan pikiran kita, mengendalikan jiwa kita, mengendalikan rasa kita. Karena kita adalah kesadaran, memiliki jiwa, memiliki pikiran, memiliki rasa itu sendiri. Maka ada 4 ini yang saya bisa bilang basic, fundamental, atau yang paling terpenting di dalam diri kita, supaya kita tetap selalu sadar, selalu memiliki kontrol atas pikiran kita, atas perasaan kita, atas jiwa kita. Dan inilah yang disebut sopo aku adalah kesadaran murni. Siapa diriku? Diriku adalah kesadaran memiliki pikiran, memiliki rasa, memiliki badan, memiliki jiwa. Dan kalau orang bilang, orang Jawa itu getaran jantung itu sukma sayakti itu. Nah, keren itu kayaknya kalau di istilahnya, tapi jangan terjebak istilah. Ini real, ini adalah kecerdasan manusia, dan manusia punya kecerdasan itu selama mau mengikuti, memanualkan nafas ini, sehingga panjang tariknya nafas, kemudian keluarnya juga panjang. Itu juga mengakses gelombang otak kita untuk menuju gelombang alfa, bahkan theta. Siapapun yang melakukan itu, oke, akan kita lanjut karena sekarang udah maghrib ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.